Ya, Thomas Tuchel dipecat. Apa sih yang terjadi nih di Chelsea FC ya? Setelah belanja 270 juta pound lebih, 6 hari setelah Aubameyang bergabung reunian kembali dengan Tuchel, 100 hari bertepatan dengan 100 hari era baru Todd Boehly. Kemudian juga di partai ke-100-nya Thomas Tuchel, tiba-tiba berita yang cukup bombastis menggemparkan ini terjadi. Apa sih yang melatar belakangi pemecatan Thomas Tuchel dari Chelsea FC? Kita akan coba kilik-kilik, kita akan coba kupas tipis-tipis seperti apa lengkapnya setelah yang satu ini. Iya, baru tadi malam kalah 1-0 lawan Dinamo Zagreb. Lewat golnya Mislav Orsic. Ya, di edisi yang kemarin gue sempet cuma satu nama yang gue takutin dari Dinamo Zagreb, ya Mislav Orsic. Ini lagi top form banget dan terbukti dia berhasil mencetak gol satu-satunya ke gawang Chelsea. Ya, apa boleh buat, ya Chelsea main jelek, ya hasilnya juga jelek. Yang nggak disangka ya imbasnya sampai membuat seorang pelatih sekelas Thomas Tuchel harus dipecat, harus berpisah dengan Chelsea FC. Gue sendiri mau disclaimer dulu, gue bukan Tuchel Liban ya, Tuchel Liban yang benar-benar mania Thomas Tuchel banget, nggak juga. Gue juga bukan Bani Tuchel out yang selalu rajin berteriak dengan hashtag Tuchel out. Gue juga belum pernah gitu ya. Cuman satu, buat gue Thomas Tuchel pribadi gue nih ya, dia salah satu manajer favorit gue sih di era Abramovich hingga sekarang era Todd Boehly. Dari sekian banyak manajer, manajer favorit gue adalah Thomas Tuchel. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya kenapa gitu. Ya karena gini, gue ngikutin Chelsea udah lama ya, dari sebelum era Roman sampai sekarang gitu ya. Di era Mourinho kita bagus, Mourinho pertama hasil bagus gitu ya, menang 1-0, 2-0, pertahanan kuat di depan, nggak terlalu tajam, tapi menang 1-0, 2-0, 2-1 gitu. Tapi nontonnya itu tegang gitu. Sampai terus eranya Scolari, eranya Ancelotti, eranya Gus Hiddink, eranya Avram Grant, Villas-Boas, kemudian Di Matteo, ada lagi Mourinho, Conte, kemudian Sarri, Lampard, dan ini eranya Thomas Tuchel. Jujur, di 4 bulan pertama Thomas Tuchel, dia setelah menggantikan Lampard, itu gue mengalami masa dimana gue nonton Chelsea paling enak, paling nyaman, paling tenang. Gue gak pernah stres nonton Chelsea karena mainnya enak banget, ball possession, terus yang end produknya juga jelas, hasilnya bagus. Yang gue inget tuh di awal-awal itu jelek cuman saat kalah 3-0 lawan WBA karena Thiago Silva kartu merah waktu itu ya. Selebihnya tuh bahkan di final Liga Champions lawan City tuh gue nontonnya nyantai banget, dan ternyata terbukti Chelsea menang. Bahkan di musim yang sama, Tuchel mencatatkan rekor tripit lawan Guardiola, lawan City-nya Guardiola, menang di Liga, menang di semifinal FA, dan menang di final Liga Champions. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pelatih, bisa mengalahkan Manchester City-nya Guardiola 3 kali berturut-turut. Ya itu yang salah satu juga yang bikin gua kagum sama Tuchel gitu. Begitu cepatnya dia ngeblend bikin Chelsea secara instan dari yang terseok-seok peringkat 9 kalau nggak salah saat Lampard dipecat, sampai akhirnya juara champion gitu. Itu hebat banget. Nah, di musim yang lalu ketika Lukaku bergabung gitu ya, awal-awal tuh udah bagus. Nah, ketika mulai badai cedera, Lukaku cedera, kemudian Chilwell cedera panjang, kemudian Kante juga sering cedera gantian sama Kovacic, Reece James juga sempet 3 bulan, lumayan lama, itu mulai berantakan.
walaupun berantakan juga Chelsea memang up and down ya. Ya belum lagi Covid juga, main tuh bolak-balik kena Covid juga. Jadi badai lah. Ditambah lagi dengan kena sanksinya Chelsea oleh pemerintahan Inggris ya. Jadi Abramovich harus meninggalkan Chelsea, itu juga makin memperburuk keadaan. Jadi musim lalu bisa dibilang tidak sebagus di awal gitu ya, di paruh musim pertama Thomas Tuchel. Tapi menurut gua musim lalu tuh masih bisa dimaklumi gitu, dengan berbagai kondisi yang tidak eksternal, terutama yang tidak menguntungkan, ditambah internal ya cederanya banyak pemain dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi masih bisa dimaklumi. Dan memang di akhir-akhir musim kemarin memang ya sangat disayangkan kita ya sama Madrid di semifinal Champion harus kalah dengan cukup menyakitkan gitu ya. Kemudian di final Carabao, di final FA harus kalah 2 kali, kalah adu penalti lawan Liverpool gitu. Ya gue bilang sih overall musim lalu pun sebenarnya Tuchel masih oke banget. Nah, di musim ini pertandingan pertama lawan Everton kita menang 1-0, gol penalti Jorginho. Main gak terlalu bagus tapi hasil 3 poin. Lawan Tottenham Hotspur 2-2 di kandang Chelsea ya teman-teman udah tahu kita main bagus, sayangnya dua keputusan Anthony botak Taylor itu yang dan VAR juga Mike Dean yang membuat Chelsea harus puas dengan hasil 2-2. Nah ini justru pertandingan kedua lawan Spurs menurut gua penampilan Chelsea terbaik musim ini ya. Nah di saat kita mau bounce back ketika lawan Leeds, tiba-tiba Mendy bikin blunder. Akhirnya berbuah gol pertama untuk Leeds. Nah, inilah mulai tuh yang namanya mental Chelsea tuh yang kelihatan banget sih di eranya Tuchel. Ketika kita ketinggalan, apalagi ketinggalannya akibat error oleh satu pemain atau dua pemain gitu ya. Itu jarang banget kita berhasil comeback. Apalagi membalikan keadaan tuh jarang banget. Yang udah ya udah, kalau nggak bisa nyamain kedudukan ya paling ya musuh nambah golnya gitu. Nah itu yang concern gue sih di eranya Tuchel sekarang. Nah sebenarnya gini ya sekarang kita coba kupas kenapa sih Tuchel ini dipecat oleh Bully ya. Padahal 2 minggu yang lalu masih hangat kalau Tuchel ini, agennya Tuchel ini sedang dalam tahap negosiasi dengan Chelsea FC untuk masalah kontrak extension. Nah, kemudian juga di bursa transfer kali ini di 6 hari yang lalu, masih 6 hari yang lalu ditutup, itu Chelsea mendatangkan seorang Aubameyang. Ya gue yakin banget Aubameyang di usia 33 tahun gitu ya dari Barcelona. Ya bukan requestnya atau Bully atau Baghdad Bali ya pastinya requestnya Tuchel yang tahu banget bagaimana mengoptimalkan seorang Pierre-Emerick Aubameyang. Nggak heran kalau Aubameyang itu paling produktif di saat Tuchel jadi pelatih di Dortmund selama 2 musim barengan sama Aubameyang. 79 gol dari sekitar 90 pertandingan, hampir 1 gol per pertandingan. Itu Aubameyang paling produktif di saat sama Tuchel. Ya artinya 6 hari yang lalu itu manajemen Chelsea, Todd Boehly dan Baghdad Bali, Jose Feliciano dan lain-lain itu masih sangat-sangat mendukung Tuchel. Artinya ya pemain yang masuk terutama Aubameyang ya kita semuanya sudah paham kalau Aubameyang ini anak emasnya Tuchel, jadi pasti ya masuknya Aubameyang dari Barca permintaannya Tuchel. Artinya Tuchel ini sampai 6 hari yang lalu pun masih disupport penuh oleh manajemen. Nah, gue juga penasaran kenapa sih gara-gara golnya Mislav Orsic 1-0 tadi malam yang sebenarnya lebih ke pemain banyak yang nggak perform gitu ya, kok jadi ke Tuchel gitu yang dipecat. Gue nggak expect sih. Sebenarnya memang di sosial media sendiri teman-teman sebagian ya sudah
banyak mulai suara-suara sumbang ya, terutama netizen ya. Kok Loftus-Cheek lagi yang main? Ya, Jorginho. Ini kenapa Havertz sama Mount starting terus gitu kan, gitu-gitulah. Ya mulailah suara-suara nggak enak tentang Tuchel tuh udah mulai. Cuman menurut gua gini ya toh kita juga di liga masih di atas Liverpool, masih peringkat 5, pemain-pemain yang baru gabung juga baru berapa kali latihan bareng gitu ya. Ya sebenarnya gua masih pengen nunggu, tapi ya apa boleh buat, ini udah terjadi dan sudah diputuskan. Akhirnya kita harus berpisah dengan Thomas Tuchel. Ya kita bukan kita yang bayarin gaji Thomas Tuchel pastinya, jadi ya udah kita terima aja. Cuman sekarang yang pengen gue telusuri adalah kenapa sih Tuchel ini dipecat. Gue coba menggali beberapa literasi dari media-media di Inggris ya. Telegraph bilang bahwa eranya Boehly ini dia Boehly kan selain CEO ya, dia sementara kan bertindak sebagai seorang interim sporting director nih. Jadi negosiasi transfer pemain musim panas ini hampir semuanya lewat dia juga gitu. Nah, manajemen baru Chelsea di era Todd Boehly ini sangat inklusif. Jadi sangat, ya mungkin mereka juga banyak yang newbie juga di bola. Jadi dia ingin sekali melibatkan Thomas Tuchel, terutama advice-nya, terutama pemain-pemain yang dia mau, yang dia incar gitu ya. Jadi benar-benar di transfer kali ini Thomas Tuchel tuh sangat-sangat dilibatkan. Tapi anehnya dari beberapa media yang gue baca, Tuchel tuh justru kurang suka dengan role tambahannya ini. Jadi dia merasa fokusnya dia sebagai pelatih jadi keganggu ya. Mungkin di transfer deadline day kemarin Tuchel harus standby HP terus, karena Boehly mungkin bisa nelpon dari mana aja. Kel, gue mau ngambil Aubameyang nih, lagi deal, lu oke nggak? Kalau oke gue jadi ini, kayak gitulah. Denny Zakaria gimana? Ya ternyata kabarnya nih ya, kabarnya nggak tahu, ini bukan kabar resmi juga, kita nggak pernah tahu. Jadi Tuchelnya agak kurang suka dengan keterlibatannya yang terlalu banyak di urusan transfer pemain, dan dia beberapa kali mengeluhkan lowongnya posisi sporting director, lowongnya posisi technical advisor, dan dia juga beberapa kali ngeluh juga ya pasca sepeninggal Marina Granovskaya dan Peter Cech. Jadi seolah-olah kayak bikin repot ya. Gua ngelihat di sini ada semacam kayak entah salah paham atau apa. Mungkin maksudnya Boehly bisa aja baik gitu ya, dia melibatkan Tuchel ya secara komunikasi baik. Dia artinya pemain-pemain yang dibeli dan dibawa oleh Todd Boehly ya tentunya sepengetahuan Tuchel, seizin Tuchel, yang benar-benar emang pemain sesuai dengan kemauan Tuchel. Sayangnya ini niatan baik ini mungkin bagi Tuchel ini malah mengganggu fokus dia sebagai seorang pelatih. Ini bukan tugas gue, mungkin gitu. Ya tapi ya sudahlah, ini kan namanya rumor ya, kita nggak tahu juga kebenarannya apa. Cuman yang gue lihat ya artinya sebenarnya manajemen Boehly ini udah support banget Tuchel. Mungkin Tuchel ada kecewaan, kita nggak tahu ya. Mungkin ada beberapa nama yang mungkin incaran Tuchel banget, kayak Matthijs de Ligt, kemudian mungkin Raphinha yang di awal, atau Jules Koundé, atau mungkin Dembele. Kita nggak pernah tahu ya nama-nama itu. Mungkin karena sedikit keterlambatan Chelsea di bursa transfer sekarang ini, jadi akhirnya yang keluar tuh pilihan-pilihan alternatif gitu. Jadi bukan pilihan pertama ya Tuchel. Mungkin ada rasa sakit hati juga di situ, nggak tahu juga ya. Jadi itu satu yang menjadi catatan dari media. Nah, di dressing room sendiri juga kabarnya udah mulai nggak harmonis ya, mulai berawal dari wawancaranya Lukaku musim lalu itu berlanjut. Tapi sebenarnya juga Boehly itu udah support banget sih kalau menurut gue ya. Boehly itu dia berani Lukaku seharga 100 juta pound itu dipinjamkan ke Inter
ya orang ngelihatnya juga kaget gitu ya, pemain dibeli mahal-mahal dibalikin lagi ke klub asalnya gitu ya. Ya gimana ya, ya itulah mungkin mungkin ini salah satu upaya dari Todd Boehly biar Tuchel ini nggak punya toxic di dalam skuadnya. Begitu juga Timo Werner yang memang kecewa karena jarang dimainin juga gitu ya, akhirnya dijual balik ke Leipzig dengan setengah harga. Juga Billy Gilmore dijual ke Brighton dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasar. Ya mungkin itu upaya-upaya dari manajemen Chelsea yang baru ini agar Tuchel ini lepas dari potensi-potensi toksik. Bahkan sebenarnya juga Hakim Ziyech pun mau dilepas terakhir, cuman last minute dealingnya sama Ajax mungkin agak bertele-tele, sementara waktunya udah mepet, akhirnya batal. Ya artinya kalau yang gue lihat manajemen juga sebenarnya udah support ya, entah kenapa tiba-tiba jadi berubah gitu kan. Nah, ya di pemain sendiri kabarnya banyak yang unhappy karena karena jarang dimainin, ya secara unfair lah ya, banyak lah kayak polisi Ziyech mungkin yang nggak pernah main, sementara Mount dan Havertz starting terus gitu ya. Kemudian juga banyak pemain tuh yang diposisikan atau bermain out of position ya. Polisi kadang di right wing back, Reece James yang main di right center back, Loftus-Cheek yang malah main di back kanan atau di apa, kadang di posisi box to box ya. Ya itu akhirnya juga berpotensi bikin disrupt dan revolt di dressing room. Tapi sebenarnya ini nggak sepenuhnya player power ya, karena belakangan di Chelsea kecenderungan tuh player power. Jadi begitu dressing room udah nggak harmonis, akhirnya mau nggak mau Chelsea nggak punya pilihan selain memecat pelatih, karena ya zaman dulu, zamannya Mourinho, zamannya Conte, zamannya Sarri pun mungkin juga begitu juga zamannya Lampard ya, situasi dressing roomnya udah nggak sehat gitu ya, yang buat Chelsea harus berpisah dengan pelatihnya. Nah untuk yang kali ini ya gue ngelihatnya dua sisi ya, jadi mungkin pada akhirnya jadi sama manajemen yang baru ini jadinya nggak cocok, kemudian dengan para pemain juga udah mulai ada potensi nggak klop lagi gitu ya. Ada juga dari media yang gue kutip beberapa pemain yang nggak disebutkan namanya, mereka bilang bahwa gaya komunikasi Tuchel ini udah mulai berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Biasanya Tuchel kalau nggak mainin seorang, dia akan ngasih penjelasan gitu ya. Oh lo nggak gua mainin karena ini gitu. Nah beberapa pemain kabarnya tidak diturunkan, tapi sama sekali nggak ada penjelasan dari Tuchel kenapa dia nggak main-main, kurang lebih seperti itu. Ya itulah kurang lebih semacam ya, itu nggak bisa dipercaya sepenuhnya, itu mungkin bisa aja spekulasi media gitu ya. Ya kalau bagi gua ya tetap Thomas Tuchel adalah manajer favorit. Cuman bagi gua kemarin tuh yang gua kecewa sama Tuchel sih satu, yang pertama treatmentnya ke Timo Werner, karena gue pikir Timo Werner tuh sangat-sangat berhak. Musim lalu tuh jarang banget dimainin, itu sedikit unfair menurut gua, dan musim ini tiba-tiba dilepas ya. Karena gue masih yakin kalau Timo Werner tuh punya potensi. Terus yang kedua kecewanya ya karena Chelsea kenapa sih nggak nyari bek kanan, itu doang sih. Kenapa dia terlalu pede dengan seandainya Reece James injure, masih ada Ruben Loftus-Cheek, masih ada Azpilicueta. Ya gue ngelihat Azpilicueta tuh udah bukan fullback lagi. Loftus-Cheek ya dia kan juga bukan right wing back, walaupun beberapa kali main di situ ya kelihatan sih lumayan doang gitu. Itu sih ya. Nah itu aja sih, selebihnya gue puas sama Thomas Tuchel kalau mau jujur ya. Cuman emang kalau dicermati netizen belakangan ya itu, kenapa sih nggak mainin kenapa sih Jorginho lagi, kenapa sih Loftus-Cheek lagi, kenapa sih Mount sama Havertz lagi gitu
Ya kurang lebih seperti itulah, banyak komplain-komplain juga bahkan di Twitter, bang lu kok nggak pernah nyuarain Tuchel out, ya, karena menurut gua seandainya Tuchel out emang kita bakalan upgrade dengan penggantinya Tuchel ya, karena gue lihat yang available siapa, Pochettino, Zidane, apa yang nganggur-nganggur gitu ya, sisanya kan kebanyakan juga masih melatih klub atau negara. Nah ya, Pochettino upgrade apa enggak dari Tuchel ya, dia prestasinya kan baru bawa PSG juara Liga Prancis aja gitu ya, gua nggak yakin juga Pochettino upgrade dari Thomas Tuchel gitu ya, sebelum kita bicara ke Graham Potter ya. Nah kemudian apa ya, ya memang ada juga yang menarik bahwa seolah-olah nih Todd Boehly, Begdad Eghbali, Jose Feliciano ini lagi bersih-bersih. Emang belakangan awalnya kan yang keluar tuh Marina Granovskaya, Bruce Buck, kemudian Petr Cech. Sebenarnya kalau Petr Cech sendiri masih ditawarin untuk stay, kabar yang gue baca, cuman Petr Cech udah nggak mau, dia yang memilih cabut, begitu Marina dan Bruce Buck juga cabut. Kemudian Guy Lawrence, CEO-nya Chelsea juga cabut, nggak tahu dipecat nggak tahu cabut ya, diganti sama President of Business ya Tom Gillett ya. Kemudian juga baru minggu lalu Chief of Scout-nya Chelsea, Scott McLachlan, itu juga out, nggak tahu dipecat nggak tahu dia yang resign gitu ya. Ya kalau ini sih gue nggak terlalu ini ya, karena gue lihat scouting Chelsea emang udah nggak bener sih belakangan gitu, jadi wajar aja kalau dia dipecat atau dia cabut ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah sekarang Thomas Tuchel harus out ya, ya nggak tahu ya mungkin ini ya mau nggak mau nih kita telan, kita nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Jadi ya kita cuma bisa berharap penggantinya Thomas Tuchel akan menjadi pelatih yang lebih baik buat Chelsea, itu aja. Nah sekarang kita bicara, ini yang di saat gue tapping ini belum resmi, tapi kabarnya lagi negosiasi di London ya, di saat gue tapping ini, Graham Potter pelatih Brighton. Dia digadang-gadang pelatih yang memiliki berbagai macam taktik dan variasi permainan. Ya bagi yang udah muak dengan 3-4-3-nya Tuchel yang batu banget, yang nggak pernah diganti, itu main pakai 3 back terus, 3 center back terus gitu kan, nggak pernah mau variasi gitu. Nah khusus untuk Graham Potter itu, dia itu hampir setiap pertandingan ganti-ganti, bisa pakai 3-5-2, bisa 3-4-3, bisa 4-3-3, bisa 4-1-4-1, bisa 3-1-3. Pokoknya dia dikabarkan, gue sempat baca juga analisis tentang Graham Potter, dia memakai hampir 13 macam formasi yang berbeda, tergantung lawan, tergantung squad yang available. Jadi sangat-sangat ini ya, fleksibel orangnya. Nah mengenai bicara prestasi, ya sebenarnya juga Graham Potter ya belakangan sih naik ya. Ya kalau kita lihat karirnya, dia 5 musim yang lalu sih masih di Östersund ya, di Swedia ya, Liga Swedia. Cuman hebatnya di Östersund ini, dia membawa Östersund ini dari divisi 4, 1 tahun dia melatih, promosi ke divisi 3, kemudian dalam 1 tahun promosi ke divisi 2, sampai akhirnya masuk ke Liga Utama Swedia. Bahkan dia sempat menjuarai semacam kayak Östersund ini di bawah Graham Potter, menjuarai Piala FA-nya Swedia sehingga lolos ke European League, bahkan sempat ngalahin Arsenal 2-1 tahun 2017 kalau nggak salah, apa tahun gue lupa ya tahun berapa. Cuman yang pasti hebatnya itu ya, jadi si Östersund ini dari divisi 4 sampai ke divisi utama. Nah kemudian dia diambil oleh Swansea City di Championship, nggak terlalu istimewa, peringkat 10 si Swansea-nya di Championship. Setelah itu melatih Brighton di musim 2019-2020, Brighton peringkat 15, aman dari degradasi. Musim 2020-2021
peringkat 16, aman dari degradasi. Musim 2021-2022 peringkat 9 naik nih, udah mulai kelihatan progresnya. Ya, yang menarik dari Potter ini juga ya, Tuchel sendiri dalam 2 pertemuan musim lalu cuman bisa membawa hasil draw baik di Stamford Bridge maupun di kandangnya Brighton. Jadi cukup susah buat seorang Thomas Tuchel ngalahin Graham Potter. Nah, cuman apa ya, kalau buat gue pribadi ya gue sih mudah-mudahan Graham Potter ini bagus kalau emang jadi. Cuman memang dalam sejarah, kalau kita bicara sejarah Premier League, belum pernah seorang pelatih Inggris membawa klub di Inggris menjuarai Premier League ya. Kita bicara dari tahun 92 sampai sekarang 2022, 30 tahun Premier League. Ya, belum pernah seorang pelatih Inggris membawa klub di IPL menjadi juara Liga Inggris. Itu sih. Jadi Graham Potter seorang asli Inggris, England. Nah, ya kalau memang jadi melatih Chelsea, mudah-mudahan dia jadi pelatih Inggris pertama yang bawa klub Inggris jadi juara IPL ya, tentunya Chelsea dalam hal ini. Nah, mungkin itu dulu ya, gue takut kepanjangan juga. Jadi intinya ya itu ya teman-teman, dari gue sedikit insight aja. Jadi apa yang terjadi di balik pemecatan Thomas Tuchel. Jadi mungkin kita akan segera update lagi ketika sudah menerima kabar resmi seperti apa lengkapnya nanti ya. Sekian aja dari gua BG, terima kasih udah selalu support Studio Bola, udah like, komen, aktif di komentar ya, subscribe, like juga, dan share juga pastinya. Follow juga sosial media gua, sosial media Studio Bola. Kita akan ketemu, kita akan update lagi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ciao.